Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur, gue Dera dari podcast teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Halo, gimana kabarnya? Jangan bosan ya kalau gue nanyain kabar terus. Karena mungkin dari beberapa pendengar podcast teman tidur pada malam hari ini, apa lo udah merasa kalau diri lo tuh udah berakar di rumah? Sabar ya. Kalau lo ngerasa bosan, gue bisa pastiin kalau lo emang gak sendirian. Karena gue adalah salah satu orang yang sedang merasakan hal yang sama. Dan untuk lo yang sempat pulang ke rumah orang tua lo, ketemu nyokap, bokap, dan kakak, adik, mungkin gue bisa katakan lo adalah salah satu orang yang beruntung. Karena sebelum keadaannya menjadi seperti ini, gue terlambat untuk pulang. Bahkan sekarang ketika gue ingin memutuskan untuk pulang, terlalu banyak ketakutan yang ada di benak gue. Kayak gue takut dalam perjalanan atau dari barang-barang yang gue bawa malah akan bisa memberikan efek yang buruk untuk orang-orang yang ada di rumah nantinya. Jadi gue hanya bisa bertahan di studio bersama beberapa teman gue yang lainnya tentunya. Dan masih tetap menunggu di sini di rumah sampai keadaannya semuanya baik-baik saja. Dan buat lo yang sempet untuk pulang ke rumah dan sekarang sudah ada di rumah, semoga lo bisa menghabiskan waktu bareng keluarga dan lo bisa explore sesuatu yang lo sukai. Ya terlepas dari pekerjaan lo yang harus dikerjakan di rumah ya, atau tugas online lo yang kadang lo selalu mengeluh tentang itu karena lo gak ngerti katanya. Karena gue lihat dari Instagram, di Instastory beberapa teman-teman gue di sana ada yang mengeluh tentang ya dia bosan gitu di rumah terus. Ya gue juga sama. Dan ada beberapa orang juga yang ketika mereka mengerjakan tugas online, katanya itu cukup membebankan untuk dirinya katanya. Karena biasanya kalau di perkuliahan itu diterangin dulu, dijelasin ini nih gimana gitu, baru tugas. Tapi sih ketika tugas online itu ya benar-benar tugas online, semuanya gak ada perkuliahan online gitu. Ya semoga situasi yang ada saat ini segera membaik ya. Dan doa terbaik untuk teman-teman sekalian tentunya. Berhubungan dengan hal yang tadi gue sempat ceritakan, gue sempat menyesal kenapa gue gak balik dari sebelum-sebelumnya gitu, sebelum keadaannya semakin parah. Dan cerita pada malam hari ini juga seputar penyesalan di masa lalu kali ya. Tapi gue kasih judul dengan Selamat Tinggal Masa Lalu. Karena ya menurut gue penyesalan tuh bukan untuk diucapkan sih, tapi kayak untuk diketahui kalau ternyata ada beberapa hal yang ternyata itu bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Jadi dengan gue kasih judul Selamat Tinggal Masa Lalu, semoga kita semua bisa melupakan masa lalunya dan meninggalkan masa lalunya tanpa harus berlarut-larut dalam sebuah penyesalan. Cerita yang akan gue bawakan ini datangnya dari kota Semarang. Dari seorang wanita yang namanya gue samarkan menjadi Alia.
Alia menceritakan tentang masa lalunya yang membuat dia depresi dan hampir melakukan hal bodoh dalam hidupnya. Gue harus tekankan kalau ini adalah hal bodoh ya. Terlepas lo terima atau enggak, tapi gue harus mengatakan ini adalah hal bodoh karena dia sempat memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Gue bukan sedang menyudutkan Alia, bukan, tapi gue sedang memberikan penekanan bahwa mengakhiri hidup itu adalah sebuah hal yang bodoh. Ketika lo mendapatkan masalah, jalan keluarnya itu bukan dengan lo mengakhiri hidup lo dengan bunuh diri. Dan semoga dengan cerita ini gue angkat, selain bisa mengantarkan lo tertidur, ya kita bisa sama-sama introspeksi diri, ya khususnya gue pribadi gitu. Jadi di ceritanya ini dia gak merekam ceritanya, melainkan dia menuliskan ceritanya. Dan sorry banget sebelum gue masuk ke ceritanya, kalau misalkan terdengar suara rintik hujan, itu bukan sound effect, tapi karena emang di Bandung lagi hujan terus ya, beberapa hari ke belakang. Mungkin beberapa minggu ke belakang kali ya. Jadi sorry banget kalau misalkan ini agak mengganggu telinga lo ketika mendengarkan podcast teman tidur. Mungkin gue langsung bacain aja ceritanya. Hai kak, kenalin aku Alia. Namanya udah gue samarkan ya. Dari Semarang, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Semarang. Mau cerita kak, aku dulu pacaran 8 tahun. Ya you know lah, kami udah ngelewatin baik buruknya kehidupan bareng. Virginku udah hilang sama dia waktu aku masih SMA. Dan itu yang jadi alasan gak bisa pindah sama dia karena aku takut gak ada orang yang mau nerima karena aku udah gak virgin. Singkat cerita, waktu aku mutusin kuliah dan lanjut S1, dia insecure sama diri dia sendiri, yang berakibat posesif ke aku katanya. Sampai ngelakuin kekerasan fisik. Paling parah itu ngelakuin di depan teman kosanku. Dalam kurung, dikira dia aku selingkuh, main sama cowok lain, padahal mah urusan kuliah sama temen. Katanya gitu. Setelah kejadian itu, aku mutusin buat benar-benar pisah sama dia. Dulu, waktu aku pacaran, tidak pernah kontak sama cowok selain dia. Tapi sekarang aku udah mulai kenalan-kenalan sama cowok lewat aplikasi Tinder. Dalam kurung, bahaya banget sih ini aplikasi katanya. Tapi kalau menurut gue, sebenarnya bukan aplikasinya yang bahaya sih. Mungkin semua aplikasi kali ya. Instagram juga bisa jadi berbahaya ketika emang ya pelakunya tuh, usernya itu emang niatnya buruk gitu. Jadi bukan salah si aplikasinya sih, kalau menurut gue ya. Di situ aku kenal satu cowok yang aku kira baik. Dia bantuin aku ngelupain mantan aku. Terus aku ceritain semuanya kekurangan aku. Dia nggak bisa nerima aku. Dia ngata-ngatain aku. Di situ sakit hati banget sih aku kak. Berpikir banget emang iya cewek yang udah nggak virgin itu sehina itu katanya. Mungkin nanti gue akan menanggapi setelah gue selesai membacakan ceritanya ya. Dari kejadian itu, aku stres banget kak. Antara mau balik sama mantan aku yang dulu, atau tetap lanjutin kehidupan. Selama 2 tahun ke belakang, tiap kali aku deket sama cowok, aku dibutakan sama rayuan manis cowok kak. Tiap kali dapet gebetan, kalau gak dijadiin selingkuhan, ya ditinggalin pas sayang-sayangnya.
begitu seterusnya. Nah, ini aku nemuin satu orang yang aku rasa pas katanya. Aku nyaman kalau deket sama dia. Tapi dia masih nyaman sama masa lalunya. Kami gak ada hubungan apapun. Tapi kami udah, sorry banget ini katanya gue sensor, melakukan hubungan yang ya tanda kutip lah ya. Aku sayang sama dia. Aku coba untuk ngambil hatinya dengan ngasih kepuasan yang dia mau. Dan dia begitu gak cuma sama aku aja katanya, tapi sama banyak cewek. Sampai dia sakit kelamin, aku rawat, aku periksain dan lain-lain katanya. Tapi semenjak kejadian itu, dia sekarang udah mulai berubah. Katanya gitu. Bodoh sih emang memperjuangin orang yang gak pantas diperjuangin katanya. Gak jarang sih dia ngata-ngatain aku yang nyakitin hati banget kan. Sampai aku pernah depresi 1 minggu gara-gara dia.